Cerita Arwah Berduka volume yang ke-6 bagian yang ke-10-nya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada kesempatan ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah jalannya pertarungan penentuan terakhir yang sebentar lagi akan segera dilakukan oleh Cray ketika dirinya bertarung melawan anak laki-laki dari Mother Fox, yaitu Brother Fox, yang merupakan orang terkuat nomor 2 sekaligus orang terpintar nomor 2 tepat di dalam gudang harta karun Lost Inn. Namun sebelum mulai, maka terdapat satu buah informasi penting lebih dulu, yaitu ini adalah episode terakhir dari volume yang ke-6. Barulah setelah ini, kita akan mulai membahas sama-sama mengenai jalannya pertarungan dari Cray pada volume yang ke-7-nya. Buat yang penasaran, inilah sedikit isi cerita yang nantinya akan kita bahas sama-sama pada volume yang ke-7-nya. Pertama adalah tentang jalannya pertarungan atau jalannya turnamen dari para hunter yang kebetulan sekarang sedang dilaksanakan tepat di dalam ibu kota negara Zebrudia. Kedua, karakter terkuat nomor 1 dari negara lain yang merupakan versi KW Super dari Cray Andre nantinya juga akan muncul. Dia adalah Cray Andre. Bedanya, jika Cray Andre adalah karakter paling malas sekaligus karakter paling santai, maka menurut pendapat dari teman-temannya, orang yang merupakan tiruan dari Cray Andre ini, yaitu Cray Andre, dia adalah orang terkuat dengan kekuatan sihir yang sangat besar juga. Dan yang ketiganya, karakter misterius yang merupakan anggota rahasia dari party Griffithsoul, nantinya akan ikut datang juga, dia adalah Elizabeth. Tapi sebelum kita masuk menuju ke dalam pembahasan volume ke-7, maka untuk sekarang, mari kita selesaikan lebih dulu semua isi cerita yang terakhir dari volume yang ke-6-nya. Sederhananya, setelah pada video kemarin, Cray sudah berhasil mengalahkan Mother Fox dengan menggunakan kekuatan kepintarannya dan juga dengan menggunakan keberaniannya. Maka di saat yang bersamaan itulah, Cray yang sekarang sudah dibebaskan, akhirnya dia pun kini seketika langsung mendapatkan sebuah kekuatan dari Mother Fox lagi, yaitu kekuatan dari rubah ekor 12. Yang artinya, Cray pun sekarang sudah memiliki 2 ekor. Ekor pertamanya adalah ekor 13, dan juga ekor yang keduanya adalah ekor ke-12. Nah, masalahnya, Cray sama sekali tidak membutuhkan semua kekuatan besar seperti ini. Atau dengan kata lain, Cray adalah orang yang pemalas. Jadi dirinya pun tidak suka untuk dapat membawa relik-relik yang sangat mencolok. Contohnya adalah relik ekor 13 dan juga relik ekor 12. Karena jika orang-orang tahu Cray memiliki relik yang super kuat, maka mereka semua justru malah akan datang kepada Cray untuk dapat bisa meminta bantuan kepadanya. Intinya, semua relik kekuatan dewa atau relik-relik yang kuat pasti akan diberikan oleh Cray menuju kepada teman-temannya. Tidak hanya itu, bahkan pada kesempatan ini, kita pun juga mendapatkan sebuah cerita dari Cray, bahwa relik ekor 13 yang dulu sudah pernah didapatkan oleh Cray, ternyata oleh Cray hanya dijadikan sebuah sapu ijuk saja ketika Cray membawanya pulang ke rumah. Lalu karena Cray sadar bahwa kekuatan dari relik ini lebih cocok untuk bisa digunakan oleh orang lain, maka Cray pun segera memberikan relik ekor 13-nya yang kebetulan sudah dijadikan sebuah sapu menuju kepada Lucia. Sehingga secara tidak langsung, mulai dari saat itu, justru malah Lucia lah yang saat ini memiliki kekuatan dari artefak Dewa Rubah, yaitu artefak ekor 13. Nah, sebenarnya cerita ini adalah sebuah spoiler. Tapi, karena hal ini tidak terlalu berpengaruh kepada cerita, maka kami pun akan menjelaskan juga sedikit kekuatan dari relik ekor 13. Intinya, kekuatan dari ekor 13 ini mirip seperti kekuatan dari artefak topeng daging alias artefak Overgrid yang dimiliki oleh Tino. Karena ketika menggunakan kekuatan dari ekor 13, maka Lucia pun jadi bisa berubah menuju ke dalam mode Demon Fox. Di mana di dalam praktiknya, penampilan dari Lucia sekarang akan jadi memiliki kuping dan juga jadi memiliki ekor di tubuhnya. Lalu, kekuatan kapasitas mana dari Lucia otomatis akan menjadi berlipat-lipat ganda. Bahkan menjadi sama sekali tidak terbatas dalam jangka waktu tertentu. Itulah yang membuat Lucia bisa mendapatkan gelar sebagai Avatar of Creation, alias avatar pencipta dari segala macam sihir. Contoh nyatanya ada pada gambar ini. Mengingat ketika Lucia sedang berada di dalam mode Demon Fox, maka dia pun jadi bisa menggunakan semua kekuatan sihir dalam kapasitas yang sangat besar serta di dalam satu waktu yang sama. Bahkan menurut cerita dari Cray,
kill count atau jumlah pembunuhan yang sudah dilakukan oleh Lucia berkali-kali lipat jauh lebih banyak daripada anggota partai Gryffindor yang lainnya. Jadi, jika sampai dengan saat ini, Lismart dan juga Luke Cycle sudah membunuh sebanyak 10.000 ekor monster dengan menggunakan kemampuannya sendiri, maka Lucia pun sampai dengan sekarang sudah membunuh 10 kali lipat lebih banyak daripada Lismart dan juga daripada Luke. Gara-gara semua kekuatan besar dari Lucia itulah, tidak heran semua Noble Spirit sekarang sangat kagum sekali kepada kekuatan dari Lucia. Serta mereka pun sampai berniat untuk bisa merekrut Lucia masuk ke dalam kelompok mereka. Walaupun pada akhirnya hal itu sama sekali tidak akan pernah bisa terjadi. Gara-gara itu juga lah, Lapis dan juga Kru Sargent saat ini sangat takut sekali kepada Lucia. Jadi ketika Cray sudah berkata dengan menggunakan nama Lucia, maka secara otomatis para Noble Spirit lainnya, termasuk Kru Sargent, pasti akan langsung menjadi menurun. Nah, setelah menjelaskan tentang kekuatan dari ekor Mother Fox kepada kita semua, maka di saat yang bersamaan itu, Cray yang merasa sama sekali tidak butuh, akhirnya dia pun segera berkata seperti ini kepada Cruz. Cruz, jika dirimu mau, kau boleh memiliki ekor dari Mother Fox ini. Karena sejatinya, aku sama sekali tidak butuh relik dengan kekuatan seperti ini. Mendengar ucapan itu dari Cray, Cruz pun awalnya sempat menolak. Karena menurut Kru Sargent, dia masih belum sanggup untuk dapat bisa menggunakan kekuatan besar dari relik yang akan diberikan oleh Cray tepat menuju kepadanya. Sementara itu dari arah yang berlawanan, Brother Fox yang kebetulan sedang menunggu di depan pintu keluar dari gudang harta karun Lost ini, maka dia pun kini seketika langsung bergerak untuk dapat bisa menghampiri Cray sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah? Sepertinya ibuku sekarang sudah dikalahkan lagi. Tidak kusangka jika ada seorang manusia yang saat ini memiliki kekuatan sangatlah besar untuk dapat bisa mengalahkan seorang Mother Fox. Mendengar ucapan itu dari Brother Fox, Cray pun kini segera membalasnya. Oh, ternyata begitu. Jadi jika dia bisa aku kalahkan, maka jumlah dari ekornya akan terus berkurang. Yang artinya, jika aku bisa mengalahkan Mother Fox sebanyak 11 kali lagi, maka secara tidak langsung, aku pasti akan bisa membunuhnya karena nyawanya sudah hilang 11 kali lagi. Atau dengan kata lain, jika aku datang ke tempat ini sebanyak 11 kali lagi, maka tempat ini pun akan bisa menjadi menghilang untuk selamanya. Mendengar ucapan asal-asalan dari Cray tersebut, Brother Fox pun seketika langsung menjadi gemetar, serta dia pun langsung menjadi sangat emosi. Di satu sisi, Brother Fox sekarang menjadi salah paham. Karena menurutnya, Cray sudah memiliki niat atau Cray sudah memiliki rencana untuk bisa membunuh mereka semua dengan cara datang 11 kali lagi. Sedangkan di sisi lainnya, dia pun sekarang sama sekali tidak bisa membunuh Cray, walaupun Cray sudah mencoba untuk dapat bisa meremehkan mereka. Karena kenyataannya, nyawa dan juga keselamatan dari Cray sekarang sudah terjamin. Akibat dirinya telah melakukan perjanjian dengan Mother Fox, dan juga akibat dirinya sudah berhasil menang melawan Mother Fox. Jadi, tidak peduli sekesal apapun dirinya kepada Cray, maka dia pun sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai gantinya, maka pada kesempatan ini, Brother Fox pun langsung berkata lagi kepada Cray. Baiklah, kami adalah makhluk yang adil. Jadi jika kami sudah berjanji, maka kami tidak akan pernah mengingkarinya. Dengan begini, aku akan mengembalikanmu menuju ke kapal. Dan juga, kapal ini pun akan aku keluarkan dari dalam gudang harta karun Lost Inn, supaya dirimu dan juga semua orang yang ada di dalam kapal itu sekarang semuanya bisa selamat. Tapi meskipun begitu, aku tidak memiliki niat untuk dapat bisa melepaskan Cruz. Karena sejatinya, dia sudah ikut bersama dengan dirimu untuk dapat masuk ke dalam gudang harta karun Lost Inn ini. Yang artinya, dia harus mengikuti ujian dengan cara memberikan harta yang paling berharga di dalam dirinya jika Cruz Argent ingin bisa selamat juga. Mendengar ucapan itu dari Brother Fox, Cruz pun kini seketika langsung menjadi malu. Serta wajah dari Cruz Argent sekarang langsung menjadi memerah. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Cruz pun tiba-tiba saja langsung bergerak untuk dapat bersembunyi tepat di belakang tubuh dari Cray. Mengingat pada kesempatan ini, dia pun sama sekali tidak memiliki nyali untuk dapat bisa menjawab semua pertanyaan serta permintaan dari Brother Fox. Di momen itulah, Brother Fox pun akhirnya langsung menggunakan kekuatannya untuk bisa membaca isi hati dari Cruz hingga dia pun akhirnya bisa tahu. Di mana di dalam dialognya, Brother Fox pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Tidak kusangka jika orang yang paling berharga bagi dirimu ternyata adalah Cray Andre.
Dan tidak kusangka jika orang yang paling kau cintai di dalam dunia adalah Cray Andre juga. Dengan begini, maka orang yang akan aku ambil dari dirimu adalah manusia ini. Tapi masalahnya, kami memiliki aturan untuk tidak pernah melukai tubuh dari Cray dan juga untuk dapat bisa memastikan keselamatannya. Jadi gara-gara ini, maka aku pun akan melakukan pertukaran setara lagi bersama dengan Cray. Atau dengan kata lain, Brother Fox pun sekarang langsung bertanya kepada Cray untuk bisa menyerahkan harta yang paling berharga dari dalam hidupnya demi dapat menyelamatkan semua orang. Bagian ini memang bikin pusing. Jadi supaya lebih mudah dipahami, maka beginilah urutannya. Pertama, semua orang yang masuk ke dalam gudang harta karun Lost Inn harus menyerahkan harta yang paling berharga di dalam hidupnya jika mereka ingin bisa keluar dengan selamat. Kedua, mengingat untuk saat ini, Cruz ikut masuk bersama dengan Cray sampai dengan ke dalam ruangan harta karun. Maka, Cruz pun sekarang diberikan sebuah pertanyaan yang sama juga untuk dapat menyerahkan harta paling berharga jika Cruz Argent saat ini ingin selamat. Ketiga, jawaban dari Cruz Argent ternyata adalah Cray itu sendiri. Keempat, Cray sekarang tidak boleh dibunuh karena dia adalah pemenang dari pertarungannya melawan Mother Fox. Oleh karena itu sebagai gantinya, maka aturannya pun sekarang kembali lagi ke awal. Yaitu, sebagai ganti dari nyawa Cray, maka Cray pun harus menyerahkan harta paling berharga yang sekarang ada di dalam hidupnya. Nah, disinilah poin menariknya. Ingat kan, ini bukan pertama kalinya Cray masuk ke dalam gudang harta karun. Jadi, gara-gara itulah, Cray pun sekarang sudah sangat berpengalaman. Dan juga, Cray pun sudah membuat sebuah persiapan matang, andaikan dirinya akan ditanya pertanyaan yang sama, dan juga andaikan dirinya diminta untuk dapat menyerahkan harta paling berharga di dalam hidupnya. Di satu sisi, teman-teman dari Cray yang merupakan anggota partai dari Grieving Soul sekarang semuanya tidak ada di sini. Jadi secara otomatis, nyawa dari mereka semua sekarang tidak akan bisa dikorbankan. Karena faktanya, yang sekarang bisa dikorbankan hanyalah nyawa dari orang yang ada di dalam gudang harta karun saja. Sedangkan di sisi lainnya, selama di dalam perjalanan ini, Cray terus saja memikirkan tentang kondisi dari karpet terbangnya. Bahkan, ketika karpet terbang dari Cray kemarin sudah sempat hilang, maka dia pun sampai repot-repot untuk bisa mencarinya. Walaupun dirinya harus berpisah dengan rombongan dari para pasukan raja. Berdasarkan semua kelakuan dari Cray tersebut, maka terciptalah sebuah mindset baru. Atau terciptalah sebuah pemikiran baru tepat di dalam hati Cray. Bahwa harta paling berharga bagi dirinya adalah sebuah karpet. Jadi gara-gara itu, maka Brother Fox pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat mengambil sebuah karpet milik Cray. Karena sekali lagi, menurut pemikiran yang sudah dibuat oleh Cray, karpet adalah harta paling berharga bagi dirinya. Menariknya, Cray adalah orang yang sangat jenius. Jadi, ketika Brother Fox sudah meminta sebuah karpet kepada Cray, maka dari dalam relik kantong ajaibnya ini, Cray pun kini seketika langsung mengeluarkan sebuah gulungan karpet berwarna biru untuk dapat diserahkan kepada Brother Fox. Karena dengan cara seperti ini, maka mereka pun pasti akan bisa selamat. Mengingat aturan dan juga syarat dari gudang harta karun Lost Inn ini, untuk bisa menyerahkan harta paling berharga, sekarang semuanya sudah terpenuhi. Yang artinya, Brother Fox sudah tidak memiliki alasan untuk bisa menahan mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Brother Fox pun sekarang langsung melepaskan mereka semua, termasuk Cray dan juga Cruz Argent. Singkat cerita, setelah Cruz dan juga Cray sekarang sudah sampai di dalam balon udara, dan juga setelah semua orang yang terjebak di dalam gudang harta karun ini, sekarang semuanya sudah berhasil diselamatkan. Maka di momen yang sama ini jugalah, Cray pun akhirnya seketika langsung tersenyum dengan licik, mirip seperti pada gambar ini. Menyaksikan hal itu, Cruz pun tentu saja langsung menjadi sangat penasaran. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun langsung bertanya seperti ini kepada Cray. Yaitu, kenapa Cray sekarang malah menjadi tersenyum? Mendengar pertanyaan dari Cruz itu, Cray pun tentu saja sekarang langsung menjawabnya. Bahwa dirinya telah berhasil menipu Brother Fox dengan menggunakan semua kepintarannya. Mengingat, karpet yang sudah diambil oleh Brother Fox adalah sebuah karpet yang berbeda, alias bukan karpet terbang milik Cray. Atau dengan kata lain, Brother Fox hanya meminta karpet saja kepada Cray, tanpa menjelaskan secara rinci karpet seperti apakah yang sekarang akan dibuat sebagai pengorbanan. Jadi, dengan memanfaatkan kelemahan dari Brother Fox, maka Cray pun justru mengeluarkan sebuah karpet bekas yang sebelumnya terdapat di dalam penginapan mereka. Yang artinya, Brother Fox sekarang sudah ditipu.
Karena karpet yang sekarang diambil adalah karpet biasa saja, bukan karpet terbang milik Cry yang asli. Gara-gara itulah, Brother Fox yang sekarang sudah berpisah dengan Cry, akhirnya dia pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat menandingi kekuatan dan juga kepintaran dari Cry. Karena ketika bertarung melawan dewa, Cry pun bisa terlihat tetap santai, serta dia pun bisa berpikir dengan sangat jernih. Sehingga ketika kami semua berhasil dibuat lengah, maka dia pun akan mempermainkan kami dengan cara memanfaatkan semua kelemahan dari kami. Yang artinya, semua anggota keluarga dari para Demon Fox sekarang akhirnya malah menjadi terkena mental. Sampai pada akhir pertemuannya ini, mereka semua pun sekarang langsung menjadi sepakat bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak bertemu lagi dengan Cry, entah bagaimanapun caranya. Nah, singkat cerita, setelah gudang harta karun Lost ini sudah menghilang dari pandangan mereka semua, maka tiba-tiba saja ledakan yang sangat besar kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat terhadap kapal mereka. Akibat kapal mereka sebelumnya sudah dirusak oleh Apokris dengan menggunakan semua kekuatannya. Di momen inilah, Cry pun langsung mengeluarkan senjata rahasianya, di mana dengan menggunakan kekuatan telepatinya, Cry pun kini segera berteriak kepada Lucia untuk dapat bisa mengangkat kapal ini dengan menggunakan kekuatan gravitasi. Mendengar kekuatan telepati dari kakaknya itu, Lucia yang kebetulan sekarang sedang terbang dengan menggunakan layangan tepat di belakang kapal dari Raja, maka secara otomatis dia pun akhirnya langsung mendengar. Hingga tanpa menunggu lama, Lucia pun segera menggunakan kekuatannya itu untuk dapat menahan kapal ini. Sampai pada akhirnya, kapal itu pun saat ini berhasil diselamatkan. Serta mereka semua pun saat ini berhasil mendarat tepat di tengah negara padang pasir, yaitu tepat di tengah negara Toizang. Yang artinya, misi dari Cry sekarang semuanya sudah berhasil. Mengingat, Cry mampu mengantarkan raja dan juga pasukannya untuk dapat datang menuju ke dalam negara Toizang tanpa ada satupun dari mereka yang terburu. Di momen inilah, teman-teman dari Cry yang lainnya, yaitu para anggota party dari Grieving Soul, mereka pun akhirnya seketika langsung muncul juga. Mulai dari Citri, Lee Smart, Luke, bahkan sampai dengan Anthem Smart. Lalu satu persatu dari mereka kini langsung membantu para pasukan raja yang terluka untuk dapat diobati dengan menggunakan kekuatan mereka. Wow, menarik banget ya.